sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, shalom saudara. Senang sekali hari ini bisa kembali memuji, menyembah Tuhan, beribadah dengan saudara sekalian. Boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang bersuka cita hari ini? Haleluya, mari sama-sama kita mau tundukkan diri kita saudara. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bawa puji dan sembah kita. Kami datang Tuhan, kami mau cari wajah-Mu. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are. Bawa sembahmu, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You are beautiful, Jesus. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. Thank you, Lord. My sin was great, your love was greater. And what could... Mari sama-sama bangkit berdiri, nyatakan imanmu. What a wonderful name it is. What a wonderful name, the name of Jesus. Yes, Lord, you are my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. We sing, what a wonderful name, what a wonderful name it is. The name of Jesus. Satu kerinduan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir bersama dengan kami. Kami mau memuji, menyembah Raja kami. Mari saudara bawa sembah-Mu di hadapan Dia. Kami datang Tuhan, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Oh, enjoy the presence of the Lord. Yes, Jesus. Come on, sing. Death cannot hold you. The veil torn before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. Yes, Lord, you are raised to life again. Yes, Jesus, there is no rival for you, Lord. And you have no equal, now and forever, God, yours is the kingdom. Yours is the glory. You are the name above all names, Jesus. See what a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. You are my King, Lord. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. Listen, Jesus, you have no rival, and you have no rival, and you have no equal, and now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, and yours is the glory.
stand against. What a powerful name it is. The name of your name powerful. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Jesus. Hari ini kami datang Tuhan. Kami datang bersujud di hadapan tahta-Mu. Kami menyatakan iman kami dengan bangga. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu mulia, Allah yang tidak pernah gagal dalam janjinya dalam bagi setiap kami. Kami ada hari ini itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami rindu mengangkat setiap pujian dan penyembahan kami. Sebab kami sungguh bersyukur. Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Dan biarlah Engkau disenangkan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami siap meninggikan Engkau Allah kami dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Yang percaya kita lebih dari pemenang, boleh tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Come on. Hey. Dengan sukacita kami merayakan kemenangan kami. Sing it out. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan segala yang ada pada kami menyatakan, hai segala bangsa dengar. Angkat tanganmu puji Dia saudara. Amin. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Serukan ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Kami nyatakan apapun yang terjadi dalam hidup kami mau nyatakan iman kami. Perbuatanmu besar, perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Yang bangga punya Tuhan yang dahsyat, kasih tepuk tangan terbaik buat Allah kita. Firman-Mu yang berkata kami lebih dari pemenang Tuhan, selama Engkau di pihak kami. Mari nyatakan dengan sukacita. Dengan sukacita kami bersorak-sorai bagi-Mu. Come on. Sumber keajaiban, masyurkan di segala bangsa. Katakan imanmu saudara. Dengan imanku pemenang. Sing it out. Ya Allah sumber keajaiban, kami bersorak-sorai merayakan kemenangan kami. Dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Sing it out.
bagi Allah kita. Siap memuji Allah kita lebih lagi, amin saudara. Kita mau tinggikan namanya. Yesus Raja di atas segala raja. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Come on. Dengan sukacita kami akan pujian ini dengan iman. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya. Karena apa saudara? Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Dengan segala yang ada pada kita hari ini saudara, mari sama-sama datang, angkat puji-Mu, angkat sembah-Mu, serukan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau nyatakan kebenaran-Mu. Amin. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar. Panggil namanya, serukan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kekuatan kami. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Nyatakan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Biar musik memuji Tuhan, tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Mari yang bersyukur punya Tuhan yang dahsyat yang ada di pihak kita, amin saudara. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Come on. Dengan bangga kami mengangkat kedua tangan kami. Kami deklarasikan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Amin. Sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan kepada dia saudara, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku. Thank you Lord, Kau sahabatku, berada di sisiku selama
tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, saudara silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom, saya Karina Alisa, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan NDC Kids di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 20 Mei pukul 19 diadakan di NDC Living World. NDC Women Kamis 21 Mei pukul 10.30 di NDC Living World. Saudara akan dilayani oleh Pastor Mark McClendon. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dari Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk seluruh plester tangga, gording primer dan sekunder, serta finishing opening pintu. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar. Atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Science. NDC bersiaplah! Daftar dan ikuti NDC 5K Fun Run 2026. Diadakan pada 25 Juli di NDC PIK 2 Dekor. Ajak keluarga, teman, dan seluruh anggota KOR karena berlari bersama itu menyenangkan. See you! NDC Central Park membuka pendaftaran audisi singer mulai tanggal 17 hingga 26 Mei. Jemaat yang bertalenta dan rindu melayani dapat mendaftar melalui scan kode QR yang tersedia di layar dan juga di counter ibadah. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami percaya Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Dan ajar kami untuk terus percaya kepada-Mu Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan iman kita, saudara. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kami serukan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
Ajar kami percaya pada cara-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun, ini yang kami percaya. Hadapi badai, lewati gelombang, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kau tinggalkan diriku. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari saudara bawa doamu di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan isi hati kami. Yes, Jesus. Kami datang Tuhan. Mari yang percaya angkat tanganmu nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau Yesus tetaplah Allah penolong kami. Penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan lebih lagi kami berseru Tuhan. Kami mau serukan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan kami goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang bersyukur berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Ajar kami untuk terus percaya Tuhan. Hari ini saudara bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Bawa kerinduanmu di hadapan Tuhan. Engkau Allah mendengar seruan iman kami. Pernyataan iman percaya kami. Engkau Yesus tetaplah akan selalu menolong setiap kami. Tangan-Mu menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terus berdoa di hadapannya saudara. Bawa sembahmu. Tinggikan Dia. Hanya Yesus yang kami muliakan, hanya Yesus yang kami tinggikan. Ajar kami untuk menyerahkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus. Walau 1000 rebah di sisi. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan saudara. Kau tetaplah Allah penolongku. Yes Lord. Walau 10.000 rebah di kanan, kami percaya takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Yesus tetaplah Allah. Amin, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami sungguh percaya, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau beserta dengan kami, maka tidak ada satupun keadaan yang membuat iman kami goyah. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami, Kau mendengarkan doa-doa kami, dan karena itu ajar kami untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak memaksakan Tuhan mengikuti kehendak kami, tapi kami yang harus menyelaraskan hidup dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang buka hati bagi firman Tuhan, katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun ada masalah, kita tetap luar biasa. Karena Tuhan kita. Iya, tema hari ini adalah doa yang tidak dijawab. Biasanya kan kita mendengar khotbah doa yang dijawab. Tapi kali ini doa yang tidak dijawab. Berapa banyak saudara yang berkata, saya tuh Bu, sering banget doa tapi gak pernah dijawab. Ada angkat tangan yang doanya sering tidak dijawab? Nggak ada, semua dijawab terus nih ya. Yang doanya dijawab terus, angkat tangan. Nggak ada juga. Yang nggak pernah berdoa pulang saja. Angkat kaki silahkan. Ya, ya Bapak Ibu, ya itulah ya, kita ini tahu bahwa kekuatan kita itu hanya ada di dalam doa. Jadi tolong jangan malas berdoa. Ya, orang Kristen itu berdoa kalau ada masalah. Kalau enggak ada masalah, enggak doa. Ya, karena itu saya berdoa biar banyak masalahmu. Supaya kau rajin berdoa. Ya, jangan tunggu ada masalah baru berdoa. Ya, apa itu doa? Doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Bilang kanan kirimu, doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Ya. Daripada saudara omong-omong sama temenmu, omong-omong sama bestimu, omong-omong sama siapa curhat, lebih baik curhat sama Tuhan, ya. Karena tidak semua besti itu pendengar yang baik, banyak penyebar yang baik. Kau punya masalah satu, dia cerita jadi 5, iya Pak ya. Kau cerita ubi sampai di sana jadi kolak. Ditambah santan, gula, Jawa kan, pandan. Setiap kita berharap ketika kita berdoa, maka dijawab. Coba saudara, misalnya saudara ngobrol nih sama temenmu, terus gak dijawab. Ya, kau WA temenmu, 3 hari gak dijawab, reaksimu gimana? Ayo, jujur, ngomong. Saudara WA temen, dia 3 hari gak balas. Padahal saudara lihat di IG dia aktif. Dia online terus. Tapi kok WA saya nggak dibalas ya? Bagaimana perasaanmu? Ya. Bapak-bapak ngomong sama istri nggak jawab. Bagaimana menjadi suami? Marah nggak bapak-bapak? Nggak ada bapak-bapak di sini. Tolong jawab jujur, bapak-bapak ngomong sama istrinya nggak jawab, marah nggak? Cuma sedikit yang berani. Yang lain gak berani marah sama istri. Ibu-ibu kalau ngomong sama suami, jangan berharap didengar. Karena suami itu tempat curhat terbaik. Gak mungkin bocor, karena didengar saja kagak. Iya gak? Kita ngomong ya sama suami panjang lebar nih. Begitu ngomong dia bilang, tadi ngomong apa say?
Enggak ngomong, diam aja. Ketika kita ngomong dengan orang, tentunya kita berharap dijawab. Nah sering kali kita sama Tuhan gitu, udah doa ini doa tapi kok nggak dijawab-jawab. Ya saya minta sesuatu nggak dijawab, saya berdoa tapi kok nggak dijawab. Lama rasanya tidak dijawab, terus bagaimana reaksimu ketika Tuhan belum jawab doamu? Kita belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang berkenan pada Tuhan. Saya suka sekali ambil contoh tentang Daud karena Daud ini luar biasa. Sebab Tuhan bilang, tidak ada orang yang seperti Daud yang ada di hatiku. Kita kepengen dong menjadi seperti Daud yang ada di hati Tuhan, amin. Ya, kalau kita ada di hati Tuhan itu wow loh saudara. Bayangkan kita di hati Tuhan, Tuhan mikirin kita terus. Ya, masalahnya banyak orang nggak suka tinggal di hati Tuhan. Nggak nurut sama Tuhan. Kenapa Daud berkenan dan ada di hati Tuhan? Karena dia nurut, dia selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup Daud masuk dalam masalah justru ketika dia menggenapi rencana Tuhan. Ya, Daud mulai masuk dalam masalah ketika apa? Dia menang melawan Goliat. Dia mengalahkan Goliat, dia dipuji-puji, dipuja-puja, semua orang bernyanyi, dia diangkat jadi panglima perang di Israel. Semua orang berterima kasih karena Daud mengalahkan Goliat yang begitu besar yang tidak ada satupun prajurit yang berani melawannya. Tapi Daud mengalahkannya. Cuma dengan batu, kata Pel. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak. Tapi bagi Tuhan, ya Tuhan tuh suka yang enggak masuk akal memang. Batu enggak bisa bunuh Goliat. Tapi kuasa Tuhan sanggup membunuh Goliat. Dan karena Daud disertai Tuhan, maka Tuhan melakukan yang dia lakukan itu menjadi berhasil. Ketika Daud mengalahkan Goliat, disitulah orang mulai puji-puji, dia menang perang, menjadi panglima perang. Selalu gadis-gadis mulai menyanyi. Ya Saul memukul kalah, membunuh hanya beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Persoalannya di mana? Cuma persoalan iri hatinya Saul. Seringkali hidup kita akan masuk dalam masalah besar cuma gara-gara urusan yang sepele. Cuma karena iri hatinya Saul. Tapi Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Tuhan jadikan kesempatan itu untuk membentuk Daud karakternya. Sebab tidak ada orang hebat dihasilkan dari kemudahan. Orang hebat selalu dihasilkan melewati kesulitan, proses dan air mata. Kenapa Mas itu harganya mahal? Karena prosesnya berat. Ya, digali dulu, ditambang di hutan-hutan, diambil, dijadikan cairan, dimelelehkan berapa derajat paling panas baru bisa dapat emas murni. Ya, sesuatu yang mahal itu pasti melewati proses yang berat. Kalau saudara mau hidupmu menjadi mahal di mata Tuhan, nilai imanmu bernilai, maka engkau harus rela mengalami proses-proses yang berat. Ya, karena kalau enggak bisa. Bonsai itu mahal. Kenapa? Puluhan tahun. Makin bentuknya unik, makin lama makin tua, makin mahal. Bisa ratusan, ada yang miliaran. Toge mahal enggak? Kenapa? Cuma hidup satu malam. Tutup aja pakai karung. Besok sudah keluar tunas. Dimakan, keluar di jamban, pagi sudah di WC tempatnya. Saudara mau punya iman toge atau bonsai? Bonsai itu makin dibentuk, makin ditekuk, makin mahal. Kita jangan punya iman murahan. Ketika Tuhan izinkan proses, bertahanlah. Walaupun doamu belum dijawab. Ya. Jadi Daud itu masuk dalam masalah justru karena menggenapi kehendak Tuhan. Kalau kita ini hidup mau menggenapi kehendak Tuhan, banyak masalahnya karena ikut Tuhan tuh enggak enak. Ikut syaitan enak. Enggak perlu bergumul, ikut Tuhan enggak enak. Hidup kudus, ya toh? Enggak boleh merokok, enggak boleh bersinah, enggak boleh selingkuh, enggak boleh dugem, enggak boleh judi. Kedagingan harus dikalahkan dan itu enggak enak.
Pastikan pergumulanmu itu pergumulan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kau berdoa untuk pergumulan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, maaf, mending kau tobat dulu. Ada cewek datang sama saya, Bu, doakan saya, Bu. Kenapa? Saya ini kan jatuh cinta, Bu, tapi sama suami orang. Jadi waktu itu saya ketemu di lapangan padel. Karena saya ini Adel, ani-ani padel. Sekarang ani-ani itu menembusi semua lapangan. Dari yang Anes, ani-ani tenis berubah menjadi Adel, ani-ani padel. Makanya hati-hati kalau padel, mending ikut yang di gereja saja, yang komunitas gereja, men. Di sini ada ya. Ada, silakan mendaftar. Ya, jadi hati-hati. Terus ketahuan istrinya, Bu, ini saya mau dipermalukan. Ya kau tobat, jangan kau suruh saya doa. Saya mau doa apa? Bingung saya. Mending kau tobat. Enggak tobat juga, mana saya baptis, saya rendam 15 menit kau. Supaya kau buka mata langsung di rumah Bapa di surga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ada lagi orang datang cowok. WA saya, Bu, saya mau bunuh diri, ada masalah, tolong Bu, dijawab Bu, saya konseling, saya sudah doa tapi Tuhan belum jawab. Masalah apa? Jadi saya ini kan kenalan sama orang di internet, terus kami pacaran. Saya kirim foto saya mau disebar nih, dia ngancam saya. Oh, kamu pacaran? Iya. Pacarmu siapa? Cowok. Kamu cowok? Lah kok kamu pacaran sama cowok? Iya, Bu, saya Boti. Jangan ya Boti ya, jangan ya, bertobat kau, bertobat. Jangan jadi Boti kau. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eben. Bertobat ya. Terus kau suruh saya doakan apa? Saya suka suruh kau bertobat. Kalau enggak tobat juga saya baptis, tapi di laut mati. Supaya kau mengambang. Heran orang Kristen sekarang ini saudara ya. Masalahnya itu karena masalah-masalah yang dicari-cari. Terus berdoa minta Tuhan jawab. Apa yang mau didoakan? Daud mengalami masalah karena menggenapi kehendak. Kita ini hidup lurus aja, hidup ini berat loh. Apalagi kalau hidup bengkok-bengkok. Hidup lurus aja ini udah berat. Ya, berat. Hidup ini lurus-lurus aja banyak masalah. Hidup ini banyak masalah. Ya, kalau banyak cucian itu laundry. Banyak masalah hidup ini saudara. Kita hidup lurus ngikuti Tuhan aja berat. Apalagi gak ngikut Tuhan. Yang muda-muda tolong kau juga kalau mau menikah berdoa minta Tuhan tunjukkan. Yang tepat jodohmu. Jangan kau nikah hidupmu bikin masalah. Kau yang menikah orang tuamu yang terseret masalah. Mak, susu anakku habis. Kenapa kau nikah kalau kau tidak bisa beli susu buat anakmu? Ya, karena dulu cinta itu buta. Makanya kalau cinta jangan buta, melek. Ya, kau pikir token listrik itu bunyinya lagu dangdut? Buka mata lebar-lebar. Banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita ini, masalah yang seharusnya tidak terjadi. Daud mengalami masalah tapi karena dia menggenapi kehendak Tuhan. Gara-gara iri hatinya Saul, semua tentara di Israel dikerahkan suruh cari yang namanya Daud. Cari. Bunuh kalau dapat, penggal kepalanya. Yang suruh cari raja. Seluruh tentara bahkan seluruh rakyat kalau dapat nanti dikasih imbalan. Cari yang namanya Daud. Kira-kira kalau saudara jadi Daud. Semua tentara satu bangsa ini cari saudara atas perintah presiden. Kau bisa tidur enggak? Kira-kira bisa tidur enggak saudara? Cuma jawab aja, bisa tidur enggak? Enggak usah matamu terbuka tapi otakmu enggak nyaut. Ada loh yang dengar khotbah saya. Saya tahu matanya itu terbuka tapi otaknya nggak di sini. Nggak tahu lagi mikir makan apa gitu ya, atau besok mau jatuh tempo. Nggak usah dipikir dulu, fokus khotbah dulu, amin. Kalau
saya bayangkan saya jadi Daud, saya bayangkan seluruh tentara di bangsa itu dikerahkan untuk cari dan suruh bunuh. Jangankan semua tentara, polisi. Aduh, dicari satu debt collector aja. Nggak usah dicari, baru di WA udah nggak bisa tidur, jantung udah deg-degan. Bener nggak? Nggak usah itu, ibu-ibu, kau disakiti menantumu aja, nggak tidur toh? Tidur apa enggak? Kau ingat terus tuh mukanya menantumu. Ya. Atau kau disakiti mertuamu, ya pasti kau enggak bisa tidur. Cuma masalah ini Daud benar-benar. Dan itu coba kalau hari ini Saul suruh bunuh, terus besok Saul, karena Daud kan orang disertai Tuhan, diurapi Tuhan kan. Tiba-tiba ceritanya gini, waktu Saul sedang mencari Daud, dia tergelincir dari tebing mati. Kan ceritanya enak toh? Dahsyat Tuhan nih. Saul mau coba-coba ngusik Daud, tergelincir dari tebing mati. Masalahnya enggak begitu. Masalahnya Tuhan izinkan Daud ini dikejar-kejar sampai dia pura-pura gila. Dia menyamar, dia sembunyi dari satu gua ke gua yang lain. Dia dalam pelarian yang begitu hebat. Dan itu enggak mudah, orang yang diurapi Tuhan loh. Orang itu makin diurapi Tuhan makin banyak masalahnya. Karena setan enggak suka. Yang enggak ada masalah itu orang-orang yang enggak ikut Tuhan tuh. Karena temannya Saiton. Lalu saudara, Daud tuh berdoa begini. Kalau kita lihat Mazmur 13, buka bersama. Saya menghimbau semua saudara yang ada di ruangan ini, tolong HP-mu itu di-download aplikasi Alkitab. Jangan HP-mu itu isinya cuma game. Ya, edit-edit foto jahanam. Ada semua itu di HP-mu, tapi Alkitab enggak ada. Bertobat saudara, bertobat. Ya, satu saat kebenarannya akan diangkat. Kau udah gak bisa lagi dapat kebenaran. Mumpung masih ada waktu, baca Alkitab, amin. Renungkan Alkitab. Ya, jangan cuma nonton drama box terus. Sekarang bapak-bapak banyak kejangkit drama box. Ada bapak-bapak, waktu itu ikut saya ke Israel. Tiap kali dapat tempat dia menyendiri. Saya pikir bapak ini luar biasa ya. Dia pakai headset saudara, dia begini. Saya bilang sama suami, dia pasti meeting itu. Satu saat saya intip dari belakang, lagi nonton drama box. CEO yang menyamar. Ya Tuhan. Aduh ya, mengerikan dunia ini. Yuk baca Alkitab yuk. Makanya tolong ya download itu aplikasi Alkitab. Judulnya doa kepercayaan. Namanya orang doa pasti percaya. Tapi ini kok aneh, doa kepercayaan. Berarti dia hampir-hampir sudah tidak. Karena masalah tekanan orang tuh bisa yang tadinya beriman berapi-api itu bisa loh, bisa. Ya suami saya dulu waktu kita masih susah, besok mau jatuh tempo gak ada duit. Dia pulang doa pagi masuk rumah nyanyi, hatiku percaya. Hatiku saya bilang kenapa begitu? Hampir tidak percaya. Memang benar. Daud menulis doa kepercayaan untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud, baca yuk. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kalau kita lihat Mazmur ini, Daud 4 kali bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Karena kalau kita ini ada masalah, pasti kita pengen cepat selesai, ya enggak? Mungkin ada di sini ibu-ibu yang berkata, Tuhan berapa lama lagi saya berdoa buat suamiku ini enggak tobat-tobat. Tuhan berapa lama lagi anakku tuh begini, Tuhan berapa lama lagi istriku banyak, berapa lama lagi aku bisa dapat pekerjaan, berapa lama lagi aku dapat jodoh. Ada yang berdoa minta jodoh? Angkat tangan, nanti kita doa bareng-bareng. Nggak ada? Sudah dapat jodoh semua?
Ya, berdoa sungguh-sungguh. Doa itu mulai dari sekarang, pacarannya nanti. Orang Kristen sekarang terbalik, belum doa sudah pacaran. Nanti kalau sudah udah pacaran gonta-ganti, akhirnya umur 28 belum dapat, 29 udah mau menginjak kepala 3. Ya, karena konon katanya di bawah 30 tahun itu jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Tidak, Tuhan tidak pernah lepas tangan, tapi agak susah memang. Makanya itu harus dengan doa dan puasa. Makanya kau sebelum pacaran mending doa dulu, amin. Engkau bertanya berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi. Daud pun bertanya begitu. Kalau Daud bisa protes, dia bilang, Tuhan aku tuh salah apa sampai aku mau dibunuh satu negara ini. Salahku tuh apa Tuhan? Kalau dia protes, dia bisa protes. Dia gak ada salah loh saudara. Dia orang yang berkenan sama Tuhan. Ini cuma perkara iri hatinya Saul. Lalu dia bertanya, Tuhan berapa lama? Berapa lama? Tiap hari dia hidup deg-degan. Tiap hari aku khawatir. Jangan-jangan nanti Saul datang bunuh aku. Jangan-jangan. Tiap hari. Ketakutan demi ketakutan. Karena ini mau dibunuh. Tapi Daud tidak membiarkan imannya goyah. Dia berkata begini saudara. Pandanglah kiranya. Dia bilang sama Tuhan apa? Jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Satu hal yang Daud minta sama Tuhan. Tuhan enggak apa-apa Tuhan, kalau kau belum jawab doaku enggak masalah. Permintaanku hari ini hanyalah pandang aku, jawab aku dan buat mataku ini bercahaya. Buka cara pandangku Tuhan. Kalau matamu tertutup saudara, engkau tidak akan pernah mengerti maksud Tuhan di balik setiap masalahmu. Bagi Tuhan menjawab masalah kita itu gampang. Yang menjadi sulit buat Tuhan, bikin engkau tuh ngerti dan ngeh dengan kehendak Tuhan. Seringkali Tuhan belum jawab, kenapa? Karena kau enggak ngeh rencana Tuhan. Kau enggak ngerti rencana Tuhan. Iya, dan seringkali kita ini malah jadi lebih pintar dari Tuhan. Hati-hati, manusia dengan Tuhan itu beda tipis. Tuhan maha tahu, kita sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Ya, karena Tuhan tuh maha tahu. Daud bilang buka cara pandangku Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, kalau kita punya cara pandang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan jadi indah saudara. Tuhan lagi proses Daud karena dia akan dipersiapkan menjadi seorang raja. Nggak bisa raja yang cuma biasa-biasa. Dia harus menghadapi sesuatu yang lebih besar ke depan. Jadi Tuhan harus melatih dia. Kalau engkau mau saudara menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Itu tadi saya bilang, tidak ada orang hebat yang dihasilkan dari kemudahan. Orang hebat dihasilkan lewat kesukaran. Saya bahkan tidak pernah berpikir ada di tempat ini, hidup seperti hari ini. Karena saya tidak pernah pengen menjadi seperti hari ini. Yang saya lakukan adalah hidup dari hari ke hari. Saya mencoba mengejar perkenanan Tuhan. Daud tidak pernah menyangka kalau hari itu adalah hari promosi Tuhan bagi dia. Persoalannya Daud bukan mau berperang kan. Cuma bapaknya panggil gini, Ut, sini Kak Ut. Itu kakak-kakakmu lagi di medan pertempuran. Mereka lapar, mereka haus. Kau pergi bawa ini roti dan susu buat mereka makan. Tinggalkan dulu itu kambing dombamu. Daud orang yang terbuang. Semua kakak-kakaknya jadi prajurit. Daud tidak disekolahin prajurit. Kenapa? Secara tampang tidak masuk hitungan. Tapi bagi Tuhan, yang terbuang, yang gak masuk hitungan, itu Tuhan sering pungut. Untuk dimuliakan oleh Tuhan. Asal kau hidup dalam perkenanannya. Lalu Daud itu hari itu dia bukan pergi mau melawan Goliat, dia bawa makanan, bawa rantang, bawa susu. Jangan pernah engkau berpikir mengejar sesuatu yang melampaui pikiranmu. Tapi kalau engkau mengejar perkenanan Tuhan tanpa engkau sadari, tiba-tiba Tuhan bawa engkau ke tempat yang engkau sendiri bahkan tidak menyangka.
Hari itu Daud nggak nyangka. Dia sampai di tempat pertempuran, dia lihat Goliat lagi mempermalukan nama Allah. Daud sangat marah kalau orang tidak menghormati Allah. Daud marah. Siapa orang ini yang tidak bersunat? Kenapa dia mempermalukan nama Tuhan? Aku akan melawan dia dan akan membunuh dia. Lalu ditanya, semua bilang, hello, kamu melawan dia, kamu itu punya kekuatan apa? Kamu pernah perang lawan siapa? Kamu itu cuma gembala kambing domba, gak pernah sekolah prajurit. Daud bilang, aku ini sering bunuh singa, bunuh beruang. Kalau aku menggembalakan kambing dombaku, singaku diambil. Aku bunuh beruangnya, aku bunuh singanya. Tuhan yang sama, yang menyertai aku, yang membunuh singa dan beruang itu, dia juga Allah yang akan memberi aku kemenangan untuk membunuh Goliat yang tidak bersunat dan mempermalukan nama Tuhan ini. Cuma satu keyakinannya, Tuhan yang dia sembah yang mampu. Akhirnya mereka bilang, ya udahlah daripada nggak ada yang maju, ya udahlah kita juga semua takut, suruh aja lah, siapa tahu toh. Daud maju cuma dengan satu batu. Daud pukul dengan katapelnya, kena di dahinya Goliat, dia roboh mati. Daud nggak pernah menyangka kalau hari itu hari promosinya Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan, kau gak usah pusing memikirkan bagaimana kau mengangkat hidupmu, bagaimana engkau mengejar kesuksesan, bagaimana engkau sekarang banyak tips-tips menjadi kaya, ya toh. Bahkan banyak statement yang hari-hari ini tidak sesuai firman Tuhan. Ya, saya lihat satu statement, dia bilang gini, wanita-wanita, kamu tuh harus punya duit sendiri, makanya harus kerja. Wanita harus punya duit. Semua bilang, yes benar saya setuju sama Cece ini. Supaya apa? Kalau kau punya duit, nanti kalau kau menikah, suamimu tuh gak cocok dengan kau, kau tinggal cerai aja gampang, karena kau punya duit. Dan semua ngomong, yes benar C. Sesat itu. Sekarang nilai firman bergeser, tapi dirangkum menjadi sesuatu yang manis. Dan orang Kristen tanpa menyadari, yes benar. Yaitu selain donatur dilarang mengatur. Jangan melupakan firman Tuhan saudara. Firman tetap firman. Hidup kita akan berbahagia waktu kita mengikuti firman. Mungkin hari ini kau belum mengerti. Daud belum mengerti. Tapi dia bilang, Tuhan buka pandanganku. Supaya jangan aku tertidur, jangan imanku tidur. Nanti imanku mati. Kalau imanmu tidur, mati. Sekarang zamannya AI canggih saudara. Kalau saudara tidak sepintar AI, tidak usah terlalu sombong, ya. Bertobat dan hidup hormati Tuhan. Orang sekarang udah kemampuannya pas-pasan, otaknya pas-pasan, IQ-nya jongkok, sombong. AI sekarang menggantikan loh banyak orang. Nggak usah jauh-jauh, suami saya tuh, dia lagi kerja di komputer, komputernya mati, error. Dia cuma foto kirim ke AI. Kenapa komputer saya begini? Dibalas sama AI. Kamu pencet kontrol ini, nanti gini. Dicoba, hidup, nggak perlu panggil teknisi. Benar nggak? Printnya rusak. Kenapa rusak ya? Dilihat, coba cari di AI. Dijawab sama AI. Jadi sekarang ini, ke depan ini banyak ya. Kalau kau cuma pas-pasan, lalu kau nggak takut Tuhan, nggak hormati Tuhan. Kasihan saudara. Tapi sebaliknya walaupun kita gak punya ijazah, Daud gak punya ijazah militer. Dia kalahkan Goliat karena Tuhan menyertai dia. Walaupun kita pas-pasan, tapi kita hidup takut Tuhan, kita hormati Tuhan. Ada banyak cara-cara yang supranatural yang sanggup dibukakan Tuhan. Bagi orang-orang yang mau menghormati Tuhan, amin. Benar ya. Anak saya periksa di lab, keluarlah dia punya hasil kolesterol, gula darah. Kita kan gak bisa baca yang begitu-begitu ya. Apa semua itu keterangannya, pusing. Terus saya tanya, gimana hasilmu? Dia, anak saya tahu. Ini saya itu begini mam, kelebihan 2 miligram, ini. Kenapa kau pintar sekali? Mami punya aja, mami tidak pernah tahu itu. Pokoknya dokternya bilang bagus saja. Dia bilang mana saya foto, coba kirim ke AI. Dibalas sama AI. Orang normal itu gulanya harus sekian, ini kolesterolnya sekian. Kamu agak kelebihan di sini. Mau ndak saya bikinin kamu menu untuk seminggu ke depan menurunkan kolesterol? Enggak perlu ahli gizi. Benar saudara. Jadi ngeri
sekarang dunia ini. Ya. Saya tapi tiap pagi ngepel di rumah, saya tunggu kapan AI bisa menggantikan pekerjaan saya ini. Tidak bisa AI. Ya, ada juga nggak bisa dia gantikan. Makanya saudara, ya ayo. Matamu itu harus terbuka, memandang rencana dan kehendak Tuhan. Supaya imanmu tidak tertidur dan nanti mati imanmu. Ketika engkau belum dijawab doamu, bilang Tuhan buka pandangan saya supaya aku mengerti kehendak Tuhan dalam hidupku. Amin. Waktunya udah mau habis. Habis ini pemain musik naik. Dan Daud berkata begini. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Daud tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Ketika imannya goyah, dia tidak mau Tuhan dipermalukan. Tetapi dia berkata, aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Daud percaya, dulu dia pernah melihat Tuhan menyertai dia. Dan dia bilang, aku percaya pada kasih setia Tuhan. Engkau harus sungguh-sungguh belajar percaya pada Tuhan. Bangun kepercayaanmu pada Tuhan. Ya. Dan dia berkata di sana, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Pengalaman Daud di masa lampau dengan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan dia menghadapi setiap persoalan sekalipun doanya belum dijawab. Punyalah pengalaman pribadi dengan Tuhan saudara. Karena itu akan meneguhkan imanmu. Ya, Daud bilang, dulu Tuhan menolong aku. Karena itu aku mau bernyanyi. Jadi orang Kristen tuh enak, ada masalah nyanyi. Waktu saudara khawatir, nyanyi. Kenapa Daud menyenangkan hati Tuhan? Daud itu suka nyanyi. Hampir semua lagu-lagu rohani itu Daud yang ciptakan. Ya, di Mazmur dia menulis semua lagu-lagu saudara. Nyanyi saudara, waktu kau takut, waktu kau kecewa. Nyanyi lagu-lagu albumnya NDC kan banyak toh. Tinggal pilih itu nyanyi. Yang penting pastikan jangan salah lagu. Ya. Kalau ada masalah kau nyanyi salah lagi. Bang ini lihat-lihat bodiku yang seksi. Kau enggak dapat jawaban malah terkutuk nanti. Coba nyanyi yang membangun iman ya. Ya, ketika imanmu redup, ketika hidupku menggenapi firman-Mu. Saya gitu kalau lagi takut, mau di dapur, di kamar mandi, dimanapun tiba-tiba iblis nyerang nih di pikiran. Nyanyi saya. Cepat-cepat nyanyi ya. Ya itu pastikan lagu rohani. Lagu dunia memang bagus, tapi banyak kata-katanya itu tidak bagus ya. Kau berbohong, aku pun percaya. Kau lukai, aku mencintai. Coba kau pikir, di mana ada cinta segoblok ini. Ngapain kau mau didustai, kau percaya. Disakiti, kau mau. Ya makanya udah nikah gak punya duit terus kau marah-marah. Kenapa kau gak bilang kalau kau gak punya duit, suamimu bilang. Kan dari dulu aku sudah bilang, hanya kau hartaku satu-satunya. Dan kau jawab apa? So sweet. Pret. Ya, setelah begini saja baru kau salahkan saya. Ya. Jangan salah lagu kalau nyanyi, amin. Nyanyi lagu yang membangun iman, lagu rohani yang kata-katanya firman. Supaya iman kita hidup. Saudara percayalah Tuhan itu maha tahu. Kalau hari ini kau bahkan tidak mengerti apa yang terjadi, doamu belum dijawab. Tetaplah percaya dan bilang, Tuhan aku percaya rencanamu itu indah bagiku. Kalau hari ini doamu belum dijawab, mungkin Tuhan sedang berurusan dengan pribadimu. Egomu, ya, keakuanmu, kesombonganmu. Dan mari kita banyak introspeksi di hadapan Tuhan. Satu hal, tetapkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Tetapkan imanmu dan engkau mau berkata, Tuhan kami percaya walau 1000 rebah, 10.000 rebah, engkau tetap Allah penolong bagi kami. Daripada khawatir, nyanyi yuk, bangkit berdiri yuk. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari angkat tangan dan angkat imanmu pada Tuhan.
Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami. Tetaplah Allah Penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus lebih lagi dengan iman. Katakan di hadapan Tuhan. Yes, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih engkau. Hari ini saudara, tetapkan hatimu untuk percaya bahwa Dia Allah penolong bagi kita. Walau 10.000 orang rebah, Tuhan akan tetap setia. Jangan pernah biarkan imanmu goyah. Apapun keadaannya, katakan walau 1000. Ini ungkapan iman kami Tuhan. Walaupun doa kami belum dijawab, kami mau tetap percaya Engkau Allah penolong bagi kami. Engkau Tuhan kekuatan bagi kami. Di kanan kami Tuhan. Sekali lagi saudara, angkat imanmu dan nyanyikan ini dengan percaya sungguh. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari masing-masing kita berdoa dan kita tetapkan hati kita percaya. Mungkin di saat-saat kita belum menerima jawaban atas doa kita. Bahkan mungkin Tuhan memberikan jawaban yang berbeda dari apa yang kita kehendaki. Dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Bapa surga, hamba berdoa untuk setiap orang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini hidup dan berkuasa di dalam diri mereka. Biar mereka selalu mengingat akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Sekalipun doa kami mungkin belum dijawab atau bahkan jawabannya berbeda. Tapi melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam rencananya, di dalam rancangannya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai dan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan sudah kami dengar. Kiranya Kau memberkati Pastor Debbie, suami dan anak-anak. Kiranya kehidupan mereka semakin hari jadi berkat yang lebih besar bagi banyak orang. Dan semakin hari anugerah Tuhan dicurahkan melimpah. Perlindungan dan penjagaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk sejenak saudara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Debbie yang sudah menjadi berkat buat kita sejak dari ibadah tadi pagi sampai hari ini, ya sampai siang ini. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin, saudara. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Mari kita akan akhiri sekali lagi dengan doa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kami. Selalu ada rancangan yang baik, damai sejahtera di dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi Engkau. Dan hari ini kami percaya bahwa di dalam segala musim, segala situasi, di balik layar, Tuhan bekerja menolong kami, menyatakan anugerah dan kuasa-Mu. Oleh karena kami pulang dengan pengharapan, dengan iman, dan kami tahu Tuhan, bahwa the invisible hands, tangan Tuhan tidak kelihatan itu selalu menopang dan menyertai hidup kami. Kamu berdoa untuk setiap orang biar mereka pulang dengan iman yang diteguhkan, dengan kasih yang bertumbuh, dengan pengharapan yang bertumbuh. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Terima
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.